Terima kasih Mas Radar, sangat efektif. Tapi sekali lagi saya harapkan kepada saudara-saudara semua, abang-abang semua, kalau kita mendengar, nanti masing-masing akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kita dengar dalam-dalam sekali tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel, Mas Radar, soal sejarah kita, soal kebudayaan kita. Karena kebudayaan sekali lagi adalah siasat manusia untuk bagaimana menghadapi masa depan. Nah, sekarang Bang Amin 10-15 menit. Terima kasih. Silakan Bang. 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berdua tadi sudah bicara bagus sekali ya. Dan begitulah menurut saya cara melihat yang memadai untuk melihat satu potret dalam situasi hari ini. Kebanyakan pengamat dan analis kita lupa sejarah. Mereka mencoba melihat ini dengan latar belakang sejarah yang cukup panjang. Karena memang apa yang terjadi hari ini pasti merupakan akumulasi dari peristiwa-peristiwa sejarah yang sambung menyambung terus menerus tanpa putus sampai hari ini. Jadi sejarah itu berjalan terus. 2 menit yang lalu pun sudah jadi sejarah. Sejarah dalam arti bukan sejarah seperti kronik. Lagi-lagi yang kita lakukan tadi adalah melakukan tinjauan sejarah sebagai fakta dan interpretasi. Jadi sejarah memang selalu merupakan fakta plus interpretasi. Sebab kalau dia cuma dari fakta, dia jadi kronik saja. Dengan catatan Rami Komodoro 1825, 1830 dan seterusnya. Kalau dia sepenuhnya interpretasi, dia jadi novel, dia jadi sastra, jadi cerita saja yang tidak ada dasar faktual, tidak ada faktanya. Jadi saya kira yang mereka lakukan berdua adalah menggabungkan itu sudah benar lah dari seluruh perspektif ilmu sejarah. Nah, memang seperti kata Bang Gabriel tadi itu 2 minggu yang lalu saya katakan di sini juga bahwa tentu saya tidak mampu bikin roadmap apa yang terjadi di masa depan itu sulit sekali dilakukan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, ketika tingkat ketidakpastian itu tinggi sekali. Belum pernah dalam sejarah manusia kita mengalami satu ketidakpastian yang sebegini rupa. Sehingga sekarang misalnya nggak ada satupun negara yang berani kayak dulu kita Pak Harto bikin rencana jangka panjang 25 tahun dalam hal yang tadi. So variabelnya makin kompleks, makin kaya dan makin elusif, makin gampang merucut karena begitu banyak faktor-faktor yang independen dengan teknologi. Dengan musim saja sudah makin sulit ditekan, karena itu studi-studi tentang klimat itu makin digencarkan di banyak negara dan semakin jadi ilmu yang semakin khusus gitu, ilmu klimat, ilmu iklim. Nah jadi memang sulit lah ya. Karena itu tetapi saya mau mencoba melihat potret juga hari ini. Kita akan mulai dengan Human Development Index. Ada yang ironis di Human Development Index kita ini. Tahun lalu peringkat kita adalah 108 dari sekian ratus negara. Ya, Human Development Index. Satu konsep yang baru ditemukan beberapa tahun ini 10 tahun terakhir. PBB. Tahun ini sementara peringkat kita 108, pertumbuhan kita katanya berkisar 6,2 sampai 6,5%. Sekitar itu kisarannya. Satu pertumbuhan yang cukup tinggi, sangat tinggi bahkan diukur dari satu negeri yang baru bergolak. Awal-awal reformasi aja kita itu sangat tinggi, berukur dari misalnya Eropa Timur. Eropa Timur itu kisaran 2%, kita masih tumbuh 4-9%. Sebagai catatan kecil, tumbuh menumbuh ini Bang Bursa nggak bisa dihindari, karena inilah cara ilmu yang baru didapat. Betapa dari segi mengukur kinerja satu bangsa, dari segi ekonomi, baru ini ilmu yang kita temukan. Sehingga kritik bahwa itu kan tumbuh, pemerataannya di mana? Memang lain lagi, tapi sejauh ini kita hanya punya ilmu itu. Kalau Anda mau bantah, Anda harus pakai metodologi yang kurang lebih setara. Nggak bisa cuma ngomel, bilang bahwa tumbuh sekian persen tapi banyak orang miskin. Yes of course, tetapi mari kita lihat itu dengan cara yang kurang lebih metodologis juga. Ada upaya untuk mengukur juga gross national happiness. Saya pernah diskusi ini di Jepang sama penggagasnya, dan saya agak skeptis dan jadi diketawain gitu.
Tapi anyway begitu. Nah, tahun ini dengan pertumbuhan yang begitu baik, ya, pertumbuhan ekonomi yang begitu baik, indeks pembangunan manusia kita justru turun cukup serius dari 108 menjadi 124. What's wrong with us? Secara nasional kita makin mampu, tetapi dari segi kualitas hidup, kualitas gaya itu konsepnya besar luas ya. Kualitas hidup artinya kesehatan, kreativitas, keteguhan, kerajinan kerja dan sebagainya. Kita justru menurun. Apakah bisa disimpulkan bahwa ternyata pembangunan negara kita ini bukan untuk manusia-manusianya? Mungkin itu kesimpulan yang terlalu keras. Kalau bukan buat manusia-manusia Indonesia sendiri, lalu buat apa? Memang yang bisa dialih Bang Daniel tadi memang nggak bisa dibantah. Jadi tinggi sekali persentase APBN kita yang untuk menggaji pegawai itu di beberapa daerah angkanya luar biasa tidak masuk akal. Ada yang di atas 90%. Jadi memang mustahil ada pembangunan ya di daerah-daerah itu karena uangnya habis buat bekerja. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Pertumbuhan kita 6,9%. Tetapi Human Development Index kita turun cukup serius menurut saya, dari 108 ke 124 itu tidak rendah itu, ada 16 poin dilangkai. Apa yang terjadi? Nah, itu cuma saya mau mengajukan pertanyaan aja, saya nggak mampu menjawab. Nah, di sisi lain, jadi intinya kelihatannya nggak ada korelasi positif antara kemakmuran bangsa kita dengan kualitas penduduknya. In general ya, cara umum. Tentu ada banyak yang diperkaya atau dipermakmur atau dipersehat, tetapi gambaran umumnya agak suram sebetulnya. Nah, saya cuma mau melihat beberapa pointer saja yang mencolok saja. Kalau perspektif sejarahnya sudah dilihat oleh mereka berdua. Misalnya lagi yang keluhan lama kita sumber daya alam. Sumber daya alam kita ini cukup banyak, tidak banyak sekali. Ya, kita juga jangan mau dibina bobo, kita ini negeri yang kaya sekali, sumber banyak sekali. Enggak, kita itu punya banyak jenis sumber daya alam, tetapi jumlahnya moderat saja, agak tinggi tetapi mungkin tidak setinggi yang kita inginkan atau di setinggi yang kita didengung-dengungkan. Anyway, kita cukup punya itu. Tetapi lagi-lagi yang kita saksikan kan kita masih juga jadi bangsa konsumen ya. Kok raw materials itu nggak pernah diolah menjadi sesuatu yang punya nilai tambah. Ini konsep ekonomi yang sangat penting, punya nilai tambah. Nah, yang lebih ironis lagi adalah kita mengekspor raw materials ke satu negara, lalu negara itu mengembalikan lagi ke negeri kita dengan harga 7, 8, beberapa hal bahkan sampai 30 kali lipat berdasarkan bahan mentah yang kita miliki sendiri sebagai bangsa. Tidak ada yang lebih ironis. Jadi ikhtiar untuk membangun membangun nilai tambah berdasarkan modifikasi raw materials itu tidak terjadi secara langsung. Dan di dalam reformasi ini juga yang paling sering dibutuhkan menteri-menteri antara lain ekspor bahan mentah boleh apa enggak, sampai Fadel kemudian copot kali Pangestu pindah itu kan sekitar itu ya. Satu hiruk pikuk yang mencerminkan sesuatu yang lebih mendasar. Nah, jadi kita belum juga sanggup itu mengubah sumber daya alam kita.